Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen penelaah 1 Ibu Leni Evangelista SEMSI, dosen penelaah 2 Bapak Faizal Fardani Sigarlaki SEMSM, serta dosen pembimbing Ibu Tania Adialita SMBA. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir dalam seminar usulan penelitian yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Purchase Intention Produk Slow Fashion dengan menerapkan perluasan Theory of Planned Behavior, yang disusun oleh saya sebagai penulis, Vicky Anur Ramadanti, dengan nomor induk mahasiswa 511181095. Proses pengajuan usulan penelitian telah dilakukan selama 2 bulan dengan diawali penentuan fenomena penelitian. Akan ditemukan gejala bisnis dan rumusan masalah bisnis yang diharapkan kedepannya memiliki tujuan dan implikasi terutama dalam bidang manajemen pemasaran dan dapat bermanfaat terutama bagi pelaku industri fashion lokal di Indonesia. Kemudian, penulis menentukan kegunaan penelitian, baik kegunaan ilmiah maupun manajerial. Usulan penelitian yang dilakukan mengadaptasi artikel jurnal dan penelitian terdahulu, kemudian dikembangkan sehingga penulis dapat menentukan kerangka teoritis sebagai acuan alat ukur melalui tahapan uji validitas konstruk dan validitas isi. Instrumen penelitian ditentukan sebagai alat uji, proses analisis data dan diadaptasi dari artikel jurnal terdahulu. Proses pengumpulan dan pengolahan sumber data dilakukan sebagai dasar acuan penulis dalam merancang metode penelitian, kemudian dituangkan dalam laporan usulan penelitian. Mengapa penelitian ini harus dilakukan? Pertumbuhan industri pakaian jadi mengalami peningkatan masif 15,33% year-over-year growth di tahun 2019 dan mengalami penurunan secara signifikan pada 2020, namun berhasil merangkak naik kembali di tahun 2021. Terdapat peluang yang besar bagi pemasar bidang tekstil karena industri tekstil mampu melakukan ekspor sepanjang tahun 2020 dan berkontribusi besar pada PDB, serta mampu menguasai ekspor ekonomi kreatif di Indonesia. Namun, bagaimana jika praktik bisnis yang dilakukan menyebabkan pencemaran lingkungan? Hal tersebut disambut oleh Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang meluncurkan Sustainable Development Goals nomor 12 mengenai konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab yang perlu dicapai pada tahun 2030. Sayangnya, berkorelasi negatif dengan keadaan sebenarnya, di mana total konsumsi pakaian diprediksikan meningkat menjadi 102 juta ton di tahun 2030. Perkembangan pesat ini melahirkan fast fashion retail, merek Inditex Group seperti Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, dan lainnya. Fast fashion melazimkan semua orang untuk berpakaian mengikuti tren terbaru. Dari siklus hidup pendek, menjadikan produk fashion adalah sesuatu yang murah bagi konsumen. Bagaimana dengan keadaan lingkungan ke depannya? Polusi dipicu oleh perilaku konsumen serta perusahaan. Fast fashion terbukti menghasilkan bahan kimia berbahaya dan etika perdagangan yang tidak adil. Terjadi eksploitasi jam kerja terhadap pegawai garmen di negara berkembang, dan mereka hanya menerima gaji sebesar 80% dari upah minimum. Keresahan akan lingkungan dan kesehatan memotivasi masyarakat dalam membeli pakaian organik. Namun, survei yang dilakukan oleh Consumer Survey on Sustainability di tahun 2021 menunjukkan bahwa pakaian belum menjadi produk ramah lingkungan yang paling diminati oleh masyarakat Indonesia. Maka dari itu, slow fashion menjadi ide di balik keresahan para pelaku bisnis yang bertanggung jawab sebagai saran model kebalikan dari fast fashion. Memiliki siklus hidup produk lebih lama, menekankan pada kualitas, harga lebih tinggi, dan membutuhkan kesadaran penuh dari produsen maupun konsumen untuk memperlambat siklus produksi dan konsumsi. Beberapa merek slow fashion di Indonesia diantaranya adalah Sejauh Mata Memandang, Lanifati, Rupa House, Cinta Bumi Artisans, dan lainnya. Konsumsi produk slow fashion belum berkembang secara signifikan, walaupun industri slow fashion dan berkelanjutan kian meningkat dan dibuktikan pula dalam penjualan Inditex Group Global yang berhasil rebound dan meningkatkan labanya hingga 14 triliun. Berdasarkan gejala masalah tersebut, rata-rata peningkatan pembelian pakaian ramah lingkungan belum berhasil mengalahkan pertumbuhan pembelian pakaian tidak ramah lingkungan. Kondisi ini mengindikasikan adanya purchase intention yang masih rendah terhadap pakaian ramah lingkungan. Masih minim sekali penelitian mengenai purchase intention terhadap produk ramah lingkungan
di negara berkembang pada generasi muda, khususnya generasi Z. Dari temuan terdahulu melaporkan kegunaan TPB atau Theory of Planned Behavior dalam memprediksi niat konsumen muda dalam membeli produk ramah lingkungan. Karena TPB cocok untuk memprediksi niat perilaku pro lingkungan untuk memahami peristiwa psikologis. Fenomena tersebut menunjukkan masih besarnya segmen peluang industri fashion. Namun, jarang sekali pelaku usaha mengedepankan ethical fashion dan menerapkan gerakan sustainable fashion menuju model bisnis baru. Penulis melihat keadaan ini sebagai peluang yang harus didasari tanggung jawab penuh oleh para pebisnis, terutama dalam menciptakan produk tanpa mengeksploitasi manusia dan juga keberlangsungan alam. Studi ini dilakukan untuk mengidentifikasi sisi pemasaran dari bergesernya tren dengan pangsa pasar besar, dengan mengamati intensi perilaku konsumen terhadap produk slow fashion. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan meneliti analisis faktor-faktor yang mempengaruhi purchase intention produk slow fashion dengan menerapkan perluasan Theory of Planned Behavior. Berdasarkan latar belakang yang dirancang, terdapat 7 identifikasi masalah. Di antaranya adalah 1. Apakah attitude berpengaruh positif terhadap purchase intention pada produk slow fashion? 2. Apakah subjective norms berpengaruh positif terhadap purchase intention pada produk slow fashion? 3. Apakah perceived behavioral control berpengaruh positif terhadap purchase intention pada produk slow fashion? 4. Apakah willingness to pay premium berpengaruh positif terhadap purchase intention pada produk slow fashion? 5. Apakah perceived consumer effectiveness berpengaruh positif terhadap purchase intention pada produk slow fashion? 6. Apakah environmental knowledge berpengaruh positif terhadap purchase intention pada produk slow fashion? 7. Apakah environmental knowledge berpengaruh positif terhadap attitude pada produk slow fashion? Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi dan data mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi purchase intention pada produk slow fashion dengan menerapkan perluasan Theory of Planned Behavior pada generasi Z di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan, khususnya peneliti yang akan meneliti intensi perilaku konsumen dalam perilaku pro lingkungan, khususnya produk slow fashion. Harapan besar penulis adalah memberikan wawasan baru bagi para pemasar maupun pengusaha dalam sektor industri retail fashion yang kaitannya dengan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Diharapkan kedepannya dapat menerapkan gerakan sustainable fashion menuju SDGs, konsumsi dan produksi berkelanjutan. Maka kedepannya dapat menjadi patokan dalam menanggapi pergeseran tren dalam pangsa pasar yang besar, di mana konsumen lebih sadar dan lebih peduli akan lingkungan. Penelitian ini mengacu pada model konseptual yang dikembangkan oleh Chi et al. Tahun 2021. Memahami purchase intention pada produk berkelanjutan yaitu slow fashion penting bagi merek dan pemasar untuk mengalihkan momentum industri pakaian dari fast fashion ke arah adopsi slow fashion. Studi sebelumnya menyimpulkan bahwa purchase intention adalah prediktor utama dalam model TPB. Purchase intention berkontribusi secara positif terhadap lingkungan keberlanjutan. Theory of Planned Behavior atau TPB adalah perpanjangan dari Theory of Reason Action atau TRA. TPB berguna dalam studi empiris untuk menemukan faktor-faktor yang mendasari perilaku pro lingkungan. TPB memiliki 3 konstruksi, yaitu sikap individu terhadap perilaku atau attitude, norma subjektif atau subjective norms, dan kontrol perilaku yang dirasakan atau perceived behavioral control. Faktor tambahan dari model TPB lainnya dikemukakan dalam penelitian Adialita dan F. Sigarlaki tahun 2021, diantaranya adalah willingness to pay premium. Konstruksi pertama model TPB ini adalah attitude. Ditemukan bahwa attitude berkorelasi positif terhadap purchase intention. Maka dapat dirumuskan hipotesis 1, attitude berkorelasi positif dan mempengaruhi purchase intention terhadap produk slow fashion. Subjective norms adalah faktor determinan paling kuat terhadap purchase intention produk hijau. Berdasarkan penelitian terdahulu, subjective norms berpengaruh terhadap purchase intention, maka dapat dirumuskan H2, subjective norms secara positif mempengaruhi purchase intention terhadap produk slow fashion. PBC adalah keyakinan individu mengenai kemampuan dan kesempatan dalam mewujudkan perilaku. PBC memiliki dampak positif yang signifikan terhadap
terhadap niat beli konsumen. Maka dapat dirumuskan hipotesis 3, perceived behavioral control secara positif mempengaruhi purchase intention terhadap produk slow fashion. Harga produk hijau lebih tinggi dibandingkan produk normal lainnya karena biaya produksi yang lebih tinggi akibat proses supply chain. Berdasarkan penelitian terdahulu, willingness to pay premium berkorelasi positif dengan purchase intention. Hipotesis 4, willingness to pay premium secara positif mempengaruhi purchase intention terhadap produk slow fashion. Perceived consumer effectiveness digunakan untuk menyelidiki perilaku konsumen yang sadar akan lingkungan. Terdapat korelasi positif PCE dengan purchase intention terhadap produk ramah lingkungan. Maka dari itu dapat dirumuskan hipotesis 5, perceived consumer effectiveness secara positif mempengaruhi purchase intention terhadap produk slow fashion. Environmental knowledge didefinisikan sebagai kemampuan mengenali masalah lingkungan. Attitude berpengaruh terhadap hubungan environmental knowledge dan purchase intention. Maka dapat dirumuskan hipotesis 6A, environmental knowledge secara positif mempengaruhi purchase intention terhadap produk slow fashion. Hipotesis 6B, environmental knowledge secara positif mempengaruhi attitude terhadap produk slow fashion. Model konseptual yang diajukan oleh penulis diadaptasi dari penelitian Chi et al. Tahun 2021 yang berjudul A Study from US Consumers' Intention to Purchase Slow Fashion Apparel, Understanding the Key Determinants. Terdapat dua variabel diantaranya variabel independent dan variabel dependent. Variabel dependent yaitu purchase intention sebagai Y1 dan attitude sebagai Y2. Attitude, subjective norms, perceived behavioral control, willingness to pay premium, perceived consumer effectiveness, dan environmental knowledge merupakan variabel independen. Langkah pertama yang dilakukan adalah membuat operasionalisasi variabel guna membuat kuesioner penelitian. Kuesioner disebar secara online dengan skala Likert yang digunakan untuk mengkuantifikasi pernyataan yang diukur. Kemudian, menentukan populasi dan sampel dengan teknik purposive sampling yang menargetkan kelompok orang tertentu. Kelompok orang yang dimaksud adalah generasi Z di Provinsi Jawa Barat. Penulis menentukan jumlah sampel sebesar 140 responden. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berdasarkan penalaran deduktif. Kemudian digunakan pula studi kausal untuk membuktikan hubungan sebab akibat. Metode survei dilakukan sebagai strategi pengumpulan data melalui kuesioner. Cross-sectional dipilih karena terbatas oleh waktu tertentu dan hanya dilakukan satu kali. Dalam mengumpulkan data, penulis akan melakukan uji validitas dan reliabilitas untuk membuktikan bahwa instrumen penelitian dapat mengukur konsep yang dimaksud dan bersifat konsisten. Indikator dalam uji validitas yaitu membandingkan R hitung dan R tabel, valid jika R hitung lebih besar daripada R tabel. Uji reliabilitas menggunakan indikator Cronbach alpha, jika skor melebihi 0,80 maka dinilai baik atau konsisten. Langkah pertama dalam pengolahan data adalah coding dengan pemberian nomor responden. Kemudian entry data dengan input data ke dalam database spreadsheet lalu SPSS, dilanjut dengan editing untuk koreksi data tidak logis, dan diakhiri transformasi data. Teknik analisis data yang akan digunakan adalah uji regresi linear sederhana untuk menguji pengaruh langsung hipotesis 6B yaitu environmental knowledge terhadap attitude. Untuk model regresi selanjutnya adalah regresi linear berganda. Namun sebelumnya dilakukan uji asumsi klasik. Asumsi klasik yang dilakukan diantaranya adalah uji normalitas dengan melihat p-value, uji multikolinearitas dengan identifikasi nilai cut-off variance inflating factor, serta uji heteroskedastisitas. Langkah terakhir adalah uji hipotesis dengan menguji pengaruh hubungan antar variabel. Jika p-value atau signifikansi lebih dari 0,05 maka H0 gagal ditolak. Artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen dan sebaliknya. Karakteristik populasi yang digunakan adalah masyarakat Provinsi Jawa Barat, baik pria maupun wanita usia 18-24 tahun. Generasi Z dipilih karena mendominasi populasi masyarakat Indonesia. Usia 18 tahun dipilih karena sampel ideal untuk penelitian adalah orang dewasa. Selain itu, dibutuhkan pemahaman lebih akan konteks hijau. Alasan ini dipilih karena kemampuan analisis orang dewasa lebih besar dan dapat mengevaluasi pilihannya sendiri dengan baik. Secara geografis, Jawa Barat dipilih karena memiliki populasi generasi Z terbanyak. Jumlah sampel penelitian sebesar 140 responden didapat dari jumlah variabel 7 dikali 20. Angka 20 didapatkan dari ukuran sampel minimal adalah 10 kali atau lebih menurut Sekaran dan Bauji. Peneliti memilih angka 20 karena melebihi 10 dan dirasa cukup waktu untuk mengumpulkan sebanyak 140 responden dalam jangka waktu 1 hingga 2 minggu. Kuesioner akan disebarkan secara daring baik melalui pesan pribadi, sosial media maupun mention confess yang memiliki himpunan komunitas fashion dan generasi muda.
Sekian yang dapat penulis sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan pengucapan, penulisan maupun konten usulan penelitian. Diharapkan usulan penelitian ini menjadi pertimbangan yang positif bagi dosen penelaah, agar kedepannya dapat berguna bagi pengusaha retail lokal maupun UMKM bidang fashion dalam menganalisis intensi pembelian produk slow fashion, karena betapa pentingnya kesadaran lingkungan bagi produsen maupun konsumen agar tercipta lingkungan yang berkelanjutan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.